Halo rekan kultivator, gimana kabar kalian? Sebelum ke ceritanya, sudah siap kopi dan rokok? Dan jangan lupa like, subscribe ya rekan Daoki. Langsung ke ceritanya. Pada saat ini di menara hitam yang terletak di medan pertempuran kuno, dua lampu hantu tiba-tiba menyala di dalam lantai atas menara. Cahaya hantu di dalam armor itu berkedip dan kemudian suara gemuruh datang dari luar menara hitam. Pada saat ini pusaran hitam raksasa tiba-tiba muncul di langit. Pusaran ini terlalu besar. Saat berputar, seolah-olah bisa menyerap semua yang ada di dunia. Langit berubah warna dan bahkan jiwa yang tak terhitung jumlahnya di medan pertempuran kuno mulai bergetar. Cahaya hantu dari menara bersinar terang saat perasaan ilahi yang kuat menyebar dari menara dan dengan cepat menutupi seluruh medan pertempuran kuno. Tanah di beberapa bagian medan pertempuran menguap dan segera beberapa tulang hitam terbang keluar dari bawah tanah ke udara. Tulang kecil ini dengan cepat menyatu di langit dan membentuk lengan tulang hitam. Lengan tulang hitam itu perlahan terbang menuju menara dan berhenti di bawah pusaran. Saat armor itu menyentuh lengan yang layu, itu segera menempel padanya. Saat baju besi dipasang, lengan menjadi sangat berbeda dari sebelumnya saat semburan energi spiritual. Iblis yang kuat mengisinya. Ayo, kembalikan energi asal. Lengan itu bergetar sebelum menghilang ke pusaran. Hanya pembudidaya ascendan yang memiliki energi asal di dalam tubuh mereka. Sayang sekali saya terluka parah untuk menarik energi asal dari para kultivator yang telah mengintegrasikan energi asal ke dalam tubuh mereka dari tempat yang jauh ini. Saya hanya bisa memilih untuk menyerang mereka yang baru saja, membuat terobosan untuk mencuri energi asal mereka. Cahaya hantu dari armor yang sekarang kehilangan pelindung lengannya perlahan meredup sampai akhirnya padam. Wang Lin sedang duduk dalam posisi lotus di dalam gua. Dia menghirup udara kotor dan berdiri. Dia telah duduk di sana selama 10 tahun, jadi ada banyak suara letupan sebelum tubuhnya kembali normal. Ekspresinya Wang Lin tiba-tiba berubah dan dia melihat ke langit-langit gua surgawi. Pada saat ini pusaran hitam diam-diam muncul. Ini adalah mata Wang Lin menyipit. Dia sudah lama berada di gua ini dan belum pernah melihat pusaran ini sebelumnya. Waktu pusaran ini terlalu bagus itu muncul tepat setelah dia mencapai tahap Ascendant. Tepat saat dia bergerak, pusaran itu tiba-tiba melaju dan dengan demikian memperbesar ukurannya. Mata Wang Lin menjadi dingin saat dia menampar tas pegangannya dan tanpa ragu-ragu mengeluarkan token gua. Tangannya membentuk segel dan segera tubuhnya menjadi pingsan dan hampir menghilang. Pada saat ini lengan tulang hitam yang mengenakan baju besi keluar dari pusaran dan dengan kejam menyapu Wang Lin. Lengan tulang hitam itu berhenti sejenak sebelum kembali ke pusaran, dan pusaran itu menghilang. Ada distorsi di langit di atas dataran tak berujung di negara iblis api. Dan Wang Lin melangkah keluar. Siapapun yang menemukan pemandangan aneh seperti itu tepat saat mereka mencapai panggung Ascendan tidak akan merasa senang. Pada saat dia menggunakan token itu untuk berteleportasi, lengan itu mengganggu teleportasi dan menyebabkan perubahan. Dia menyebarkan akal ilahi dan menemukan bahwa tempat ini benar-benar asing baginya. Pusaran itu muncul dalam keheningan total, bahkan akal ilahi tidak dapat mendeteksi kemunculannya sebelumnya. Seolah-olah tidak ada tempat pusaran itu. Ekspresi Wang Lin suram saat dia menatap pusaran. Kali ini dia tidak lari, dia ingin melihat seberapa besar kekuatan yang dimiliki lengan di dalam pusaran itu. Hampir pada saat pusaran muncul, lengan tulang lapis baja keluar dan meraih ke arah Wang Lin. Pegangan ini hampir seperti manusia yang melambai-lambaikan tangannya. Wang Lin sedikit kaget, lalu dia mengangkat tangan kanannya dan untuk pertama kalinya dia menggunakan jari kematian di tahap Ascendan. Cahaya hitam itu 10 kali lebih besar dari sebelumnya. Namun energi spiritual iblis meremehkan jari kematian Wang Lin. Mungkin jika Wang Lin tidak berada di tahap Ascendan, maka Finger of Death akan segera hancur saat menghadapi energi spiritual iblis ini. Tapi sekarang Wang Lin menggunakan kultivasi tingkat Ascendant untuk mengaktifkan Finger of Death. Meskipun cahaya hitam dihentikan, energi kematian di dalamnya tidak dapat dihentikan. Pada saat energi spiritual iblis dan energi kematian bertabrakan, energi spiritual iblis menghilang seolah-olah telah diserap oleh energi kematian. Semua ini terjadi dalam sekejap. Tepat ketika Wang Lin mengirimkan Finger of Death, dia segera menyadari kekuatan tak terlihat datang padanya. Dia segera menyadari bahwa jiwa asal Ascendan yang baru terbentuk akan terhempas dengan kekuatan tak terlihat seperti angin ini. Tetapi ketika perasaan mengantuk muncul di dalam tubuhnya, mata Wang Lin menjadi dingin. Karena jiwa asalnya hendak meninggalkan tubuhnya,
Tubuhnya menjadi kaku dan dia dengan cepat kehilangan kesadaran. Pada saat ini dia tidak panik dan malah dipenuhi dengan niat membunuh. Dia adalah Wang Lin. Dia bahkan berani menentang surga. Dia bahkan berani membunuh surga. Jadi bagaimana dia bisa tersihir oleh mantra belaka ini? Wang Lin memiliki hati pembantaian dan pada saat ini, jantung pembantaian dan niat membunuhnya bertabrakan, menghasilkan aura pembantaian yang kuat. Di bawah kekuatan aura pembantaian ini, jiwa asalnya yang sudah setengah jalan keluar dari tubuhnya dipaksa masuk kembali. Setelah jiwa asalnya kembali, Wang Lin dengan dingin memandang lengannya. Tidak peduli siapa Anda, jangan main-main dengan saya. Wang Lin mundur selangkah dan pada saat yang sama, dia menggunakan beberapa mantra teleportasi sekaligus. Dalam sekejap, dia menghilang. Pada saat Wang Lin pergi, seruan pelan datang dari menara hitam di medan pertempuran kuno. Tidak heran dia adalah seorang kultivator yang menentang surga dia. Mampu secara paksa melawan angin iblis. Surgawi saya dengan hati pembantaian. Tetapi semakin baik kinerja Anda, semakin saya tertarik pada energi asal Anda. Di tanah roh iblis, orang-orang yang mengolah cara iblis kuno tidak dapat membentuk energi asal. Energi asal hanya muncul ketika Anda para kultivator mencapai tahap ascendan. Dalam tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya ini, hampir setiap pembudidaya yang mencapai ascendan di tanah roh iblis ini memiliki energi asal mereka dimakan oleh saya. Anda tidak akan terkecuali. Wang Lin muncul kembali setelah berteleportasi. Tempat ini adalah daerah terpencil tanpa gunung atau air. Hanya ada pohon yang layu di mana-mana. Namun matanya langsung menyipit saat melihat beberapa batasan di kejauhan. Lengan apa itu? Wang Lin terbang menuju batasan di kejauhan. Pembatasan yang melindungi tempat ini tidak rumit, tetapi mereka menang dalam hal kualitas. Ada tidak kurang dari 1.000 pembatasan di sini, dan semuanya saling terkait. Jadi mengaktifkan salah satu pembatasan berarti mengaktifkan semuanya. Meski kasar, namun tetap efektif. Bahkan seorang jenderal iblis akan merasa sulit untuk masuk dengan paksa. Bahkan jika mereka bisa, perlu waktu untuk melakukannya. Ini seperti hantu yang menghantuiku. Mata Wang Lin menjadi semakin dingin. Pusaran hitam ini terus muncul di hadapannya. Dan ini membuat sedikit niat membunuh muncul di dalam hati Wang Lin. Dia mendengus dingin dan dengan cepat tenggelam dalam batasan yang tak terhitung jumlahnya. Dengan pemahaman Wang Lin tentang batasan, dia bisa melanggar batasan pada tingkat yang sama dengan yang ada di dalam gua surgawi. Kemudian tubuhnya dengan cepat menghilang ke dalam batasan. Tempat ini masih berupa dataran, tetapi telah secara artificial dibagi menjadi beberapa bidang, tanah dan mengeluarkan aroma aneh. Wang Lin terkejut karena dia tidak mengharapkan sesuatu seperti ini. Yang lebih mengejutkan adalah hanya ada satu hal yang ditanam di sini. Buah kenaikan surgawi. Ekspresi Wang Lin menjadi sedikit aneh. Pada saat ini batasan di sekitarnya mulai runtuh ketika tulang hitam memaksa dirinya melalui batasan yang tak terhitung jumlahnya dan masuk. Buah kenaikan surgawi bukanlah buah langka. Meskipun tidak umum, bahkan mungkin mendapatkannya di planet Suzaku. Jika manusia biasa memakannya, mereka akan menjadi kecanduan, tetapi itu tidak akan banyak mempengaruhi seorang kultivator. Akan tetapi ada para pembudidaya yang menikmati makan buah dan kehilangan diri mereka. Dalam perasaan memabukkan itu, Wang Lin melihat ke dataran. Sepertinya dataran ini tidak ada habisnya, dan itu dipenuhi dengan buah kenaikan surgawi. Tapi Wang Lin tidak tertarik dengan buahnya. Pada saat ini, lengan tulang lapis baja menerobos batasan dan tiba di sini. Energi spiritual iblis yang kental dilepaskan dari lengan tulang lapis baja dan mengelilingi area tersebut. Mata Wang Lin menjadi dingin saat dia menatap tulang lengan itu. Kemudian tangan kanannya menyentuh tas, pegangannya dan pedang. Surgawi muncul di tangannya. Shuligo dengan cepat meraung. Sejak pemberontakannya gagal, dia selalu sangat berhati-hati. Sekarang Wang Lin telah mengeluarkan pedang surgawi. Dia memutuskan bahwa dia pasti akan mencapai pahala hari ini. Himne pedang berasal dari pedang surgawi. Pedang adalah senjata kebanggaan di atas semua senjata lainnya. Namun saat ini, himne pedang yang keluar mengandung arti yang kotor. Setelah lengan tulang hitam muncul, itu mencakar Wang Lin sekali lagi. Dan angin iblis surgawi dengan lembut bertiup ke arahnya. Wang Lin sudah siap, matanya menjadi dingin dan jantung pembantaiannya muncul. Dia dengan cepat mengayunkan pedang langit untuk mengirimkan sinar energi pedang, dan pedang langit itu sendiri terbang keluar setelah energi pedang. Dalam bentuk pedang naga, di bawah kendali Shuligo, pedang surgawi menyapu. Lengan tulang itu bahkan tidak peduli dengan pedang surgawi dan mengulurkan tangan untuk meraih pedang itu. Namun pada saat lengannya menyentuh pedang langit,
Itu mengeluarkan suara mendesis, yang keras seperti sepotong es yang baru saja menyentuh besi panas. Shuli Guo terkejut dan ingin melepaskan diri, tetapi tulang lengannya seperti tang logam yang memegang pedang dengan erat. Wang Lin dengan dingin melihat segala sesuatu di hadapannya. Pada saat energi spiritual iblis yang kental dilepaskan, Wang Lin mengangkat jari telunjuk kanannya dan dengan lembut berkata, "Jari iblis." Pada saat ini, jari telunjuk kanan Wang Lin seperti pusaran besar, karena semua energi spiritual iblis mengalir ke jarinya. Segera seberkas cahaya hitam muncul di ujung jari Wang Lin. Cahaya hitam ini sepertinya mampu melahap cahaya, dan pada saat itu muncul, ia dikelilingi oleh energi spiritual iblis yang kental. Dengan jentikan jarinya, cahaya hitam menuju ke tulang lengannya. Kecepatannya terlalu cepat, jadi ia mendarat di tulang lengannya dalam sekejap. Setelah serangkaian suara retak, tulang lengannya hancur dan Shuli Guo dengan cepat menjauhkan pedangnya. Kemudian tulang hitam yang hancur dengan cepat menyebar, membentuk lingkaran hitam selebar 10.000 kaki. Banyak simbol muncul di pelindung, pergelangan tangan dan mulai mengeluarkan suara bel. Semua ini terjadi dalam sekejap. Suara ini 100 kali lebih kuat dari angin iblis surgawi, jadi kejelasan yang berhasil. Dipertahankan Wang Lin dengan jantung. Pembantaiannya segera menunjukkan tanda-tanda melemah. Ekspresi Wang Lin suram dan dengan satu langkah dia tiba di udara. Tangannya membentuk segel sebelum berubah menjadi telapak tangan yang menghantam pelindung. Pergelangan tangan. Pada saat telapak tangannya menyentuh pelindung pergelangan tangan, api iblis yang mengerikan meledak dari pelindung pergelangan tangan. Api iblis ini membentuk bayangan seukuran kepalan tangan. Bayangan ini memiliki satu tanduk dan benar-benar hitam. Setelah muncul, itu mengungkapkan senyum jijik. Sebelum tiba-tiba, membuka mulutnya dan tertawa keras. Jiwa asal Wang Lin bergetar, tetapi matanya menjadi lebih dingin. Tangan kanannya tidak berhenti dan dia menekan pelindung pergelangan tangannya. Pada saat ini, bayangan hitam dari pelindung pergelangan tangan kembali tertawa gila. Kali ini suaranya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Jiwa asal Wang Lin mulai meninggalkan tubuhnya sekali lagi. Dan jantung pembantaiannya akan runtuh. Bayangan di pelindung, pergelangan tangan menunjukkan seringai gelap dan tertawa seperti orang gila sekali lagi. Pada saat energi spiritual langitnya memasuki pelindung pergelangan tangan, tawa setan itu menghilang. Namun bayangan hitam itu juga menghilang dan memasuki tubuh Wang Lin melalui tangan kanannya. Itu kemudian berubah menjadi gelombang energi spiritual iblis yang dibebankan pada jiwa asalnya. Tarian kebingungan iblis, tangan kanan Wang Lin mencengkeram pelindung pergelangan tangan saat dia dengan cepat jatuh dari langit, lalu dia duduk dalam posisi lotus di tanah. Tidak kurang dari 10.000 buah ini. Seolah-olah sebagian kecil langit ditutupi oleh buah ungu ini. Pada saat ini, energi spiritual iblis di dalam dirinya memikat jiwa asalnya untuk terbang keluar dari tubuhnya. Wajah Wang Lin suram saat dia menutup tangannya. Tiba-tiba, semua buah di langit hancur dan sari buahnya diambil. Kemudian jus dikumpulkan bersama sebelum dikondensasikan, dipadatkan, dan dipadatkan lagi. Dalam sekejap mata, jus lebih dari 10.000 buah kenaikan surgawi dikondensasikan menjadi satu tetes. Setetes cairan berwarna merah darah. Melihat tetesan cairan merah darah ini, Wang Lin tidak ragu-ragu untuk mengambilnya dan membuangnya ke mulutnya. Saat cairan masuk ke mulutnya, seluruh tubuh Wang Lin bergetar. Perasaan misterius. Buah kenaikan surgawi meningkat tak terhitung jumlahnya dan meledak di dalam pikiran. Wang Lin dengan raungan menggelegar. Mata Wang Lin memerah dan pembuluh darah di kepalanya menonjol seolah-olah dia menahan rasa sakit yang luar biasa. Namun bayangan hitam ini sangat keras kepala. Ketika setengah dipaksa keluar, ia mulai tertawa dan berjuang untuk masuk kembali ke tubuh Wang Lin. Ekspresi Wang Lin sangat ganas saat perasaan misterius dari buah ascension surgawi memenuhi tubuhnya. Ini memberi tubuhnya kekuatan yang tak terbayangkan. Dan sementara dia harus menahan rasa sakit, itu juga memberinya kesenangan yang luar biasa. Rasa sakit dan kesenangan sama-sama ditekan olehnya. Penindasan kedua perasaan ini menciptakan kekuatan ledakan yang tak terbayangkan. Enya. Wang Lin tiba-tiba mengangkat kepala dan tangannya. Kemudian sebuah kekuatan meledak dari tubuhnya dan bayangan hitam itu dipaksa keluar dari tubuhnya. Bayangan hitam mengeluarkan erangan yang menyedihkan saat itu runtuh. Itu berubah menjadi benang. Halus dan halus saat lepas dari tangan Wang Lin, sebelum membentuk dirinya sendiri. Sirtos kaki dari Wang Lin dan memberi Wang Lin tatapan ganas. Tapi Wang Lin benar-benar mengabaikan tatapan itu. Pada saat ini, perasaan dari buah-buahan akan meledak. Masih di bawah pengaruh buah, Wang Lin mengambil langkah,
maju dan tanpa ragu-ragu mengarahkan kelingkingnya ke bayangan hitam, jari dunia bawah. Dia menggunakan kultivasi tingkat asendannya untuk mengeluarkan jari dunia bawah. Jari itu menunjuk ke dunia bawah untuk mengaktifkan domain di dalam jiwa asal Wang Lin. Jari ini berisi domain hidup dan mati, berisi semua keinginan Wang Lin. Jari ini mencapai puncaknya di bawah pengaruh buah kenaikan surgawi. Jari ini menyebabkan dunia berubah warna. Jari dunia bawah ini adalah mantra yang sangat dekat dengan mantra surgawi berkualitas rendah, jadi sebagian besar langit mulai runtuh dan hancur. Jari yang satu ini adalah hidup dan mati. Bayangan dengan tanduk menunjukkan ekspresi tidak percaya. Ia menjerit dan ingin melarikan diri. Tangan kanan Wang Lin masih mencengkeram pelindung pergelangan tangan. Sejumlah besar energi spiritual iblis datang dari pelindung pergelangan tangan saat mencoba membebaskan diri, tetapi tangan kanan Wang Lin memegangnya dengan erat. Dia meludahkan energi asal dan jatuh ke pelindung pergelangan tangan. Kemudian energi asal berubah menjadi jaring laba-laba dan menyegel pelindung pergelangan tangan. Kemudian dia dengan santai memasukkan pelindung pergelangan tangan ke dalam tas pegangannya. Mata Wang Lin masih merah karena efek buah kenaikan surgawi belum berakhir. Niat pertempuran yang intens telah lahir di dalam tubuh Wang Lin. Niat pertempuran ini sangat kuat dan tidak mungkin untuk ditekan. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan pedang surgawi terbang kembali dan mendarat di tangannya. Pada saat ini, Xu Liguo tidak berani berbicara karena Wang Lin saat ini membuat hatinya bergetar. Mata Wang Lin benar-benar merah saat dia melihat ke tanah di bawahnya. Jumlah buah kenaikan surgawi yang diserapnya hanya satu soto dari semua buah di sini. Dia mengulurkan tangan ke tanah dengan tahap awal budidaya asendan dan menyebabkan tanah bergetar. Kemudian buah yang tak terhitung jumlahnya terbang dari pohon dan pergi ke arahnya. Tetapi tepat pada saat ini, dengusan dingin yang dipenuhi amarah datang dari kehampaan. Itu mendarat langsung di dalam pikiran Wang Lin. Pikiran Wang Lin bergetar dan kemudian dia mengeluarkan seteguk darah dan jatuh dari langit. Setelah dia mendarat, kepalanya tersentak ke langit dan matanya menunjukkan niat membunuh dan pertempuran yang kuat. Dia tidak bisa membantu tetapi terluka. Pada hari biasa, jika pikiran Wang Lin terluka seperti itu hanya dengan mendengus dingin, dia akan segera melarikan diri. Namun dia berbeda sekarang dan ada sedikit kegilaan di matanya. Tidak hanya luka di tubuhnya tidak mengurangi niat bertarungnya, itu benar-benar membuatnya semakin gila. Bunuh! Satu-satunya pikiran di benak Wang Lin adalah membunuh. Niat membunuh yang telah dihapus. Ketika dia berubah menjadi manusia meledak sekali lagi berkat rangsangan dari buah ascension surgawi. Iblis yang membuat Sea of Greed dan Zhao bergetar telah terbangun. Tubuh Wang Lin bergerak di mana dia samar-samar merasakan dengusan dingin itu berasal. Dengus dingin lainnya datang dari menara di medan pertempuran kuno. Dengus ini mengandung penghinaan dan niat membunuh. Dengus dingin tiba dan mendarat di Wang Lin, menyebabkan dia batuk lagi dengan seteguk darah. Matanya menjadi lebih gila saat dia menampar tas pegangannya dan hampir 100,000 buah kenaikan surgawi mengelilinginya. Tanpa ragu-ragu, tangan Wang Lin mengulurkan tangan dan 100,000 buah semuanya runtuh satu persatu. Jus kental dan halus hingga 100,000. Buah terkondensasi menjadi hanya satu tetes. Saat dia menelan cairan merah jahat itu, Wang Lin merasa seperti tubuhnya akan meledak, dan kecepatan di mana darahnya beredar ke seluruh tubuhnya mencapai batasnya. Niat bertempur dan kegilaannya mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya pada saat ini. Kemudian dia menampar tas pegangannya dan kendi anggur muncul di tangannya. Ini adalah kendi anggur yang dia dapatkan di gua, dan berisi 10 tetes cairan surgawi. Begitu dia mengeluarkan kendi anggur, dia minum 4 tetes. Setelah cairan surgawi memasuki tubuhnya, energi spiritual surgawi bergerak melalui meridiannya seperti guntur yang mengamuk. Jumlah energi spiritual surgawi yang tak terbayangkan bergerak di dalam tubuhnya ke titik di mana dia mungkin tidak dapat mengatasinya. Jika bukan karena fakta bahwa meridiannya diperkuat ketika dia memasuki tahap ascendan dan dimurnikan oleh iblis kuno, dia pasti tidak akan mampu menahan ini. Wang Lin sepertinya sudah gila. Rambutnya mulai terurai di udara dan dia menyerbu seperti orang gila. Cahaya hantu bersinar di dalam armor di dalam menara hitam dan pesan ilahi bergema. Mungkinkah dia sudah gila? Jika dia benar-benar datang ke sini dan merusak armor yang aku pakai, dia tidak akan bisa melakukannya di sini. Sinar niat membunuh keluar dari menara dan menghilang ke dalam kehampaan. Untaian niat membunuh ini tiba-tiba mengunci Wang Lin dari dalam kehampaan.
Energi spiritual surgawi melonjak melalui tubuh Wang Lin ketika niat membunuh tiba. Tubuhnya bergetar, tetapi niat pertempuran di matanya menjadi lebih kuat. Dengan raungan, energi spiritual surgawi di dalam tubuhnya sepertinya meledak, menyebabkan tubuhnya bergerak lebih cepat. Saat ini, Wang Lin seperti nyala api. Setiap kali orang di dalam menara hitam mencoba memadamkan apinya, api itu akan menyala sekali lagi. Dia terluka parah karena serangan terus-menerus dari orang di dalam menara hitam. Namun karena buah kenaikan surgawi, rangsangan dalam jiwa asalnya tidak akan hilang dalam waktu dekat kecuali dia mati. Di bawah rangsangan ini, tidak peduli seberapa serius lukanya, dia tidak akan peduli. Energi spiritual celestial melonjak. Lebih cepat berkat efek dari 4 tetes cairan surgawi itu. Pada saat ini hanya ada satu pikiran di benak Wang Lin, dan itu adalah bunuh. Indra ilahi di dalam menara menjadi lebih marah dan terus menyerang. Jika itu orang lain, mereka pasti sudah mati. Tapi berkat kerjasama aneh dari buah kenaikan surgawi dan cairan surgawi, Wang Lin belum mati. Biasanya dagingnya sudah lama mati dan jiwa asalnya akan runtuh. Namun berkat efek buah kenaikan surgawi, jiwa asalnya tidak runtuh. Berkat gelombang energi spiritual surgawi dari cairan surgawi, tubuhnya tidak pecah. Mati! Perasaan ilahi menunjukkan sedikit ketakutan. Mengingat keadaan Wang Lin saat ini, bahkan orang di dalam menara hitam tidak bisa membantu. Tetapi merasa seperti sesuatu yang buruk akan datang. Dari sudut pandangnya, Wang Lin ini benar-benar gila. Jika saya tahu akan seperti ini, saya tidak akan mencoba melahapnya. Niat mati di dalam akal ilahi menembus kehampaan dan mendarat di Wang Lin. Wang Lin batuk seteguk darah. Meski matanya sedikit redup, itu segera diganti dengan niat membunuh dan pertempuran. Saat Wang Lin terbang, raungan seperti binatang keluar dari tenggorokannya. Jari kematian menyerap kekuatan hidup yang lain, menyebabkan yang hidup layu dan memberikan kekuatan mereka padanya. Saat dia melayang di udara, semua tumbuhan di bawahnya layu. Saat dia terbang melintasi langit, yang layu di bumi menyebar, dan tumbuh-tumbuhan, burung, dan binatang semuanya mati. Tempat ini terlihat seperti neraka. Itu sangat aneh namun sangat mengejutkan. Kematian mereka menciptakan untaian gas putih yang mengejar Wang Lin dan memasuki tubuhnya. Untaian gas putih ini dengan cepat membantu memperbaiki tubuh dan jiwa asal Wang Lin yang rusak. Di negeri iblis api, Zishu sedang duduk di atas kuda. Dia mengenakan jubah biru dan memiliki pedang raksasa di punggungnya, dan matanya menatap dingin ke kejauhan. Di belakangnya ada 30.000 tentara iblis. 12 pedang sekte pedang Dalo telah tersebar. Saat mereka bergerak, ekspresinya tiba-tiba berubah saat melihat meteor berkobar di langit. Matanya menyipit untuk melihatnya dengan hati-hati dan kemudian ekspresinya langsung berubah. Cultivator Ascendant. Dia dengan cepat menundukkan kepalanya dan memerintahkan tentara iblisnya untuk mundur karena dia tidak mau memprovokasi kultivator Ascendant ini. Dia juga melihat bahwa kondisi pikiran kultivator Ascendant ini tampak agak gila. Wang Lin bahkan tidak memperhatikan tentara iblis saat ini. Satu-satunya hal di matanya adalah pertempuran dan pembunuhan. Pada saat ini, dengusan dingin yang membawa niat membunuh dan sedikit kecemasan datang lagi. Kali ini bahkan lebih kuat, menyebabkan tubuh Wang Lin bergetar dan batuk seteguk darah lagi. Tubuhnya akan hancur dan jiwa asalnya akan segera menghilang. Namun semua kekuatan, hidup yang dia serap dalam perjalanan ke sini, perlahan-lahan memberi makan. Tubuh dan jiwanya, memungkinkan mereka untuk perlahan pulih. Zishu menatap Wang Lin di langit. Ketika dia melihat Wang Lin batuk darah, matanya tiba-tiba berbinar. Orang ini pasti terluka parah. Meskipun dia memiliki aura yang kuat, baginya untuk mengeluarkan darah sambil terbang menunjukkan betapa lukanya dia. Karena orang ini telah mencapai tahap ascendant, dia pasti memiliki banyak harta sihir dan bahkan beberapa teknik yang bagus. Lebih penting lagi, jika aku bisa memperbaiki jiwa asalnya dan memberikannya pada roh pedangku, itu akan sangat meningkatkan kekuatan roh pedangku. Sedikit niat membunuh muncul di mata Zishu, tapi segera meredup. Orang ini bagaimanapun juga adalah seorang kultivator ascendant, tetapi jika saya membiarkan kesempatan ini berlalu, siapa yang tahu kapan saya akan bertemu dengan kultivator ascendant, lain yang terluka parah, ayo lakukan. Mata Zishu berbinar sekali lagi. Membunuh, tubuh Zishu berubah menjadi bayangan dan menyerbu langsung ke arah Wang Lin. Tentara iblis di belakangnya mendengar perintah, dan dengan cepat mulai meletakkan formasi. Niat membunuh terkunci pada Wang Lin. Mata Wang Lin dipenuhi dengan niat membunuh, jadi dia sangat peka terhadap niat membunuh. Dia menoleh dan melihat 30.000 tentara iblis di tanah dan Zishu yang menyerangnya.
Dia mengungkapkan senyum muram, lalu tubuhnya bergerak dan menyerbu ke arah Zishu. Dia terlalu cepat dan tiba di samping tubuh Zishu dalam sekejap. Ekspresi Zishu berubah drastis. Dia mengharapkan orang ini untuk lari, tidak menyerang dia saat terluka parah. Dia mendengus sebelum tangannya membentuk segel dan pedang besar di punggungnya terbang keluar. Saat pedang besar itu terbang, Wang Lin muncul. Dia lewat tepat di samping Zishu. Zishu gemetar dan tubuhnya langsung layu bersama dengan jiwa asalnya. Dalam sekejap mata, segel kehidupan terbentuk dan terbang menuju Wang Lin. Wang Lin tidak berhenti sama sekali dan menyerang 30.000 tentara iblis di tanah. Pembantaian gila dimulai. Darah menodai bumi dan jiwa memenuhi langit. Untaian segel kehidupan terus bermunculan dan memasuki tubuhnya. Setengah dupa waktu kemudian, tanah berlumuran darah. Setelah selesai, Wang Lin terbang dan menyerbu ke kejauhan. Dia sekarang memiliki 30.000 segel kehidupan, yang masing-masing membawa vitalitas tanpa akhir. Saat setiap tanda menghilang, tubuhnya pulih sedikit. Segel kehidupan dengan cepat menghilang, tetapi tubuhnya juga pulih dengan cepat. Kemarahan rasa ilahi di dalam menara hitam di medan pertempuran kuno menjadi lebih kuat. Orang ini menyerap banyak buah Celestial Ascension. Di bawah pengaruh buah itu, dia bahkan tidak takut mati. Banyak seranganku seharusnya membunuhnya. Tapi bukannya mati, niat bertempurnya menjadi lebih kuat. Itu bahkan bukan bagian yang penting. Orang ini memiliki mantra yang memungkinkannya menyerap kehidupan dari segala jenis makhluk hidup, memungkinkan lukanya pulih dengan cepat. Jika ini terus berlanjut, dia akan tiba di sini suatu hari. Perasaan penyesalan yang sangat langka muncul dalam pengertian ilahi di dalam baju besi hitam. Ya, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe ya rekan Dao.